Haters? No comment. Sebab saya bukannya pakar untuk berdebat-debat ni. Saya cuma ingin belajar dan terus belajar. Okey, jom ikuti podcast bersama Dodi Wijaya Channel dalam podcastnya kali ini. Jom. Seru ya Kak? Ya, seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Jadi malam hari ini podcast yang kedua bersama Kak Sima. Yeay! Betul. Seperti yang saya bilang dengan Kak Sima, 40 menit Ya. itu kalau obrolannya indah atau santai, itu waktu yang sebentar. Benar nggak Kak Sima? Ya, nggak kerasa gitu. Sekitar 4 minit saja kita ngobrol tadi kan, tapi rupanya udah 40 menit. Tak terasa. Masya Allah. Itu akibat Kak Sima menceritakan keseruan-keseruannya tentang hidupnya ini. Jadi masih banyak lagi yang mau kita ulik tentang keseruan Kak Sima nih. Mantap ya? Iya, boleh. Ya. Mantap. Jadi abang aman kan? Ya? Abang aman kan di rumah? Aman, dia jaga anak dekat bawah tu semua. 3 orang dia jaga kat bawah. Dia nggak ini apa namanya? Dia nggak lihat kita obrol-obrol gini. Nggak bisa, nanti kakak kekok. Kakak malu. Biasanya kalau kakak buat reaction, memang kakak seorang saja. Tak boleh yang ada nonton. Nggak boleh yang melihat kakak. Kalau tidak nanti kakak akan cakapnya yang bukan-bukan saja. Oh enggak kok ya. Jadi lebih aman sendiri saja. Kakak tahu di sini banyak sekali di belakang saya ini banyak kali orang. Apa? Seriously? Di sini. Seriously? Mana mereka itu? di sebelah kanan saya istri saya. Ya, hai istrinya Dodi, apa kabar? Hai juga, dia lagi makan. Ya. Dan di seberang sana itu abang saya yang ada di Aceh. Jadi dia Abang. Iya, yang di Aceh. Dan hai abangnya. Yang di depan sana itu fans-fansnya Kak Sima. Ya, hai semua fans kakak. Apa kabar semua? Harap semua dah makan lah ya. Kalau tak nanti nonton ini semua perutnya lapar. Aduh, lapar kali sayang. Mau nonton podcast ini juga. Jadi betapa serunya ya Kak Sima ternyata buat konten reaction itu sendiri Kak Sima. Ya, sendiri saja, betul. Nggak bisa ada orang. Kalau ada orang nanti kakak ngobrolnya ya bukan. Jadi nggak fokus. Oh gitu. Jadi apa kesulitannya setelah kakak melakukan itu sendiri? Mulai dari editing, habis itu recording, setup juga. Itu gimana tuh, ceritain dong Kak. Jadi teman-teman selama ini, bentar. Jadi teman-teman selama ini itu kan melihatnya udah tayangan jadi tuh. Iya. Ya kan? Jadi coba ceritain proses pembuatan reaction itu gimana tuh? Ini seru kali nih. Oke, sebelum itu tengok tangan ini. Tangan ini. A sampai Z tangan ini yang buat semuanya. Okey. Mulai daripada setup tempat duduk yang selesa, ada cushion di sini supaya bontot tak kebas. Dan lepas setup ring light-nya, setup handphone dengan dengan ini untuk kita reaction apa semua, dengan mikrofonnya, dengan beli lagi headphone-nya yang wireless supaya senang nak bergerak, dan editing, masukkan sound, masukkan kita punya clip reaction itu, masukkan sound kan? Ini orang gelak apa semua, tepuk tangan semua kakak lakukan sendiri. Khas untuk penonton Nohas TV. Luar biasa. Kak Sima, proses pembuatan itu menggunakan handphone aja? Ya, sampai Z handphone sahaja. Tak ada laptop, tak ada iPad, tak ada gadget lain, handphone semata-mata. Oh, kenapa alasannya seperti itu? Kenapa nggak pakai laptop? Alasannya kakak cabar kakak
untuk gunakan tools yang paling sukar sekali, iaitu handphone yang kan kecil kan skrinnya kan. Tapi kakak cabar diri kakak, okay Shima, kalau kamu boleh edit semuanya dalam handphone, maksudnya kamu boleh hidup di mana-mana saja. Maksudnya kamu boleh update apa saja, vlog kamu di mana-mana saja tanpa membawa barang yang sebegitu banyak. Betul tak? Wah, betul. Wih, luar biasa. Sesimpel Jadi itu kakak ya. dah train, jadi kakak dah train diri kakak sesukar itu. Jadi di mana-mana saja kakak boleh update menggunakan handphone kakak. Begitu. Luar biasa, luar biasa. Jadi kakak waktu proses editing itu kakak menggunakan software apa tuh? Kakak gunakan InShot sahaja. InShot. InShot. InShot sahaja. Oh, untuk editing yang selama ini kita lihat itu? Ya, pakai InShot saja. Kakak nggak pernah coba pakai KineMaster gitu? Kakak malas nak belajar lagi. Oh, gitu. Sebab dalam InShot pun sebenarnya kakak ambil masa 2 bulan untuk betul-betul kakak kuasai penggunaannya, macam mana editingnya, apa semua. 2 bulan. Sebab kakak ni sebenarnya bukannya orang yang terlalu cepat belajar tau. Kakak ni slow learner sebenarnya. Tapi bila kakak sudah faham mengenai satu-satu apps tu, kakak boleh pergi dengan laju lagi. Begitu. Jadi kakak, tak apalah, kakak pakai InShot sajalah. Okay, InShot pun banyak efek tau. Bagus juga pakai InShot. Luar biasa, luar. Jadi tayangan ini mungkin perdana yang teman-teman tahu karena Kak Shima ini yang kalian lihat di layar kaca kalian itu ternyata hasil rekotannya itu yang seperti jelasannya beliau tadi. Wah, luar biasa ya Kak Shima ya. Nah, Kak Shima, selain Kak Shima nih sebenarnya udah fokus di dunia YouTube, apa ada kegiatan yang lain? Kakak buat masa ni kakak tak buat apa-apalah. Kakak hanya fokus kepada keluarga, anak-anak dan juga YouTube sahaja. Gitu. Kakak tak boleh buat banyak-banyak benda lah. Nanti hasilnya tu tak bersih, tak cantik. Kan? Dari banyak sangat nak buat itu. Itu kalau buat proses pembuatan reaction itu kakak menghabiskan waktu berapa lama tuh? Okey, dalam reaction kakak habiskan masa dalam 20 minit untuk satu record reaction lah, 20 minit lah. Daripada kita bercakap, kita fikirkan apa kita nak cakap, cari bahan yang kita nak reactionnya, 20 minit sahaja. Dalam satu hari kakak Shima bisa membuat video berapa banyak? Setakat ini paling banyak 2 video satu hari. 2 video satu hari. Nah, ini Kak Shima nih. Pernah enggak Kak Shima itu mendapat komentar yang negatif atau yang komentar yang apa namanya, yang kurang mengenakkan diri kita, yang membuat kita down gitu, pernah enggak? Kalau kakak cakap tak tu tipulah. Sebenarnya ada. Tapi kakak fikir macam ni. Dalam 10 komen yang baik, ada satu yang busuk. Tapi takkan kita nak tengok yang busuk saja. Kita tengok 9 lagi yang baik. Jadi yang busuk ni kita abaikan saja. Kita buang je. Jadi kita layan yang 9 yang baik ini, kita fokus kepada itu saja. Yang negatif ni sebenarnya kalau kita nak layan, tiada kesudahan sampai kiamat pun. Sebab mereka sentiasa nak menang. Sentiasa nak menang. Jadi ambillah. Kalau kamu nak menang, ambillah. Tak apalah, kakak mengalah lah. Begitulah. Tapi pernah nggak sampai dimasukkan ke dalam hati gitu? Gimana ya? Ada juga kadang-kadang sebab kakak kan wanita. Hatinya kan mudah tersentuh. Tapi kakak fikir macam ni, okeylah. Dia itu mahu berkata-kata lebih mengenai saya, dia tidak tahu pun saya ni siapa, kan? Saya ni bagaimana, macam mana dia boleh menghakimi saya sebegitu rupa. Jadi saya abaikan saja. Abaikan saja. Seperti kata ibu saya, biar orang buat kita, kita jangan buat orang. Maksudnya tak apalah. Apa orang jahat kat kita, kita jangan jahat kat orang. Kita maafkan saja. Jadi selain apa namanya Brojul Channel tadi, siapa panutan YouTuber Kak Shima ini? Motivator Kak Shima jadi seorang YouTuber ini siapa nih? Motivator kakak ada banyak lah, ada beberapa lah. Antaranya Brojul, yang keduanya Abang Khairul Onggon. Wih, Bang Khairul Onggon itu CS Dodi itu Kak. Betul. Okay. Abang Khairul Onggon ni banyak membantu kakak daripada segi teknikal. Wih, luar biasa.
Sebab nak jadi YouTuber kena tahu hal-hal teknikal yang kecil-kecil itu kan. Jadi dia banyak membantu kakak lah. Dan juga kata-kata semangat lah. Wih, Mas Khairul Ongkon memang terbaik lah, the best lah pokoknya ya. Ya, orangnya banyak sangat ilmu. Jadi rugi kalau kita tak berkawan, tak bersahabat dengan beliau. Wih, luar biasa. Nah, Kak Sima, ada nggak YouTuber Indonesia yang paling kakak kagumi? YouTuber Indonesia yang kakak kagumi itu sebenarnya kakak suka Baim Wong. Wih, Baim Wong, oke. Ya, kakak suka Baim Wong sebab yelah orangnya kan ganteng. Orangnya ganteng. Tipu kalau kakak kata dia tak ganteng kan. Masa ini cakap dia ganteng. Tapi dalam masa yang sama, dia tahu menggunakan pengaruh dia tu untuk buat suatu benda yang baik, yang bagus terhadap orang sekeliling dia. Itulah kakak sangat kagum dengan dia. Kakak nak jadi macam dia juga insyaAllah. Wih, amin, 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 amin. Luar biasa. Selain dia apa lagi? Siapa lagi? Selain dia, kakak suka itu Kang Deddy Mauliana. Siapa itu? Gubernur di Sunda itu. Kang Kamil. Kang Deddy Mauliana. Kang Kemil ya? Kemil, kakak. Alah yang itu yang selalu pakai itu apa? Ikat di kepala itu, suka tolong orang yang susah itu. Siapa? Allahu Akbar. Kakak lupa lah nama dia. Yang pakai atas itu, Atta Halilintar. Bukan. Atta Halilintar itu satu suku dengan kakak, orang Minang. Oh iyanya? Iya, Atta tu kan orang Minang. Orang Minang ya memang. Kahwinnya sama anak Krisdayanti kan? Ya benar. Jadi lepas tu yang kakak maksud tadi siapa tuh? Astagfirullah. Kejap ya. Kakak ada simpan. Alah, yang dia selalu tolong orang-orang susah, orang-orang yang dalam kesulitan itu. Kakak suka tengok dia punya video lah. Tapi kakak tak react lah sebab video dia tidak dibenarkan untuk reaction. Oh, Kak Sima, ada nggak kepikiran untuk merubah konten? Artinya kan konten Kak Sima selama ini kan reaction nih. Ada nggak pengen berubah seperti kayak Baim Wong atau langsung terjun ke dunia nyata gitu, bantu-bantu orang? Oh, terjun. Sebenarnya ada, tapi sekarang ini kakak masih terikat dengan anak yang kecil. Jadi bila ada anak yang kecil ni agak susah untuk kakak ke sana, ke sini, ke situ kan. Jadi perkara itu kakak simpan dulu. Niat tu ada. Bila kakak sudah selesai semuanya, anak pun dah besar. Jadi pergerakan kakak lebih mudah. Kakak insyaAllah kakak nak terjun ke bidang itu. Kakak nak menolong orang sebenarnya. Sebab kakak rasa hidup kita ni pendek kan di dunia ni. Kakak ingin cari amal sebanyak yang mungkin dengan keupayaan kakak yang ada sekarang lah. Itu harapan kakak lah. Amin. Setidaknya kayak Baim Wong ya, di luar dia dapat konten tapi dia membantu orang lain dan kegiatannya itu ditiru orang lain, itu banyak juga pahalanya loh. Iya kan? Pahalanya dia mengajak orang melakukan kebaikan. Iya benar-benar. Jadi pahalanya itu sentiasa mengalir seperti air sungai di syurga. Begitu pahalanya, insyaAllah. Wih, luar biasa. Nah, kalau kita bahas YouTube itu nggak ada habisnya sebenarnya, Kak Sima. Memang nggak ada habisnya, sampai kiamat pun. Jadi, saya penasaran ini, waktu Kak Sima merintis di dunia YouTube itu, berapa lama Kak Sima sampai di titik posisi saat ini? Itu dari nol, dari subscribe-nya 0 sampai dengan titik saat ini. Itu berapa lama prosesnya? Prosesnya itu, sekarang sudah bulan 6 mau masuk ke bulan 7 kan. Jadi daripada bulan 12 itu dalam hampir 7 bulan kakak berkecimpung dalam dunia YouTube ini. Kakak mula daripada kosong. Kakak memang start daripada bawah dulu. Kakak buat vlog mengenai makanan. Kakak start dengan sate padang dahulu. Bila dah sate padang, kakak buat reaction lagu. Bila dah dapat kakak buat reaction lagu, penerimaannya bagus, kakak buat reaction video-video yang lain. Dan Alhamdulillah sekarang ni penerimaan pun bagus. Kakak pelbagaikan reaction kakak. Mulai dengan agama, lepas tu politik sedikit,
ekonomi sedikit, cerita-cerita yang lucu, cerita yang ada informasinya, fakta datanya semua, kakak cuba untuk buat lebih banyak lagi cabang reaction kakak lah. Dan masa akan datang seperti yang kakak cakap tadi, kakak nak seperti Bak Im Wong lah, kakak ingin menggunakan pengaruh yang kakak ada ni, kakak nak tolong orang di luar sana. Tak kisah di Malaysia ke, di Indonesia ke, mana-mana yang memerlukan, kita akan bantu sama-sama. InsyaAllah, doakan ya. Amin, 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 amin. Jadi kan apa namanya, suami kakak kan awal-awalnya itu gimana, terima nggak sebagai content creator kakak itu? Mula-mulanya dia macam tak yakin. Sebab mula-mulanya dia memang tak yakin sebab mata dia sendiri menyaksikan yang kakak ni betapa sibuknya kakak menguruskan anak-anak, dengan anak yang kecil lagi, dengan anak sekolah lagi, dengan hal itu, hal ini. Jadi dia kata, Mama boleh ke Mama? Jadi tapi kakak ini kan pantang dicabar tau. Orang Minang begitu. Jangan dicabar orang Minang. Apa tuh? Kita akan lakukan juga. Dicabar itu apa tuh? Dicabar tu jangan pandang enteng. Oh, dicabar jangan pandang enteng. Oh, oke. Jangan pandang enteng pada kakak kan. Kakak buktikan yang kakak boleh buat. Sebab dulu kakak pernah kerja juga, bukan tak pernah kerja. Cuma kakak berhenti itu sebab anak-anak sakit kan. Jadi sekarang bila kakak sudah ada masa sedikit, kakak buat YouTube ni dan kakak buktikan kat suami kakak boleh buat. Nah, itu kan YouTube kakak kan sekarang udah besar. Itu kan udah ada hasilnya. Jadi apa reaksi suami kakak ketika ini lo hasil dari YouTube itu gimana tuh? Pertama kali mendapatkan hasil YouTube. Hasil YouTube tu tak adalah banyak, tapi adalah. Cuma bila dia tengok hasil YouTube tu, dia kata, wah, benda ini rupanya perkara yang serius, boleh mendatangkan hasil. Hasilnya itu boleh dibuat sesuatu gitu. Jadi akhirnya dia rasa macam lega sikit lah. Akhirnya isteri dia ada duit. Ada income macam dulu lah. Oh iya. Luar biasa ya. Sebab sebab kalau tak bekerja di Malaysia ni, suami isteri agak susah sedikit lah sebab kos sara hidup tinggi kan. Jadi selama ni kan kesian dia kan kerja seorang-seorang kan. Sekarang sudah ada backup lah kiranya. Boleh lah juga duit tu beli pampers anak ke sikit kan. Begitulah ceritanya. Contoh kakak lagi tau supaya kakak lebih naik lagi lepas ni. Kakak bantu lebih ramai lagi. Jadi apa namanya, jadi suami kakak kan udah tahu nih, istriku udah punya penghasilan nih. Jadi setoran ke istri nggak dikurangin kan? Enggak, makin bertambah. Makin bertambah. Jadi Kak Sima, ada nggak suami itu kan, Kak Sima ini kan sudah menjadi public figure bisa dibilang kan? Jadi seorang Kak Sima ini kan kita udah ada pengikut, artinya kita harus bisa menjaga apa yang kita lakukan, kita harus jaga karena kita udah ada pengikut, takutnya diikutin kan? Iya. Nah, betul. Ada nggak sampai fans fanatik kakak yang kirim pesan atau yang ganggu-ganggu, abis itu suami kakak melihat ini apa gitu, ada rasa cemburu nggak gitu? Tak ada sebab dia faham. Yang mengganggu, yang mesej yang masuk yang mengganggu tu ada. Kalau kakak cakap tak ada tu tipulah, ada. Tapi apa yang kakak buat ialah kakak abaikan sajalah. Sebab benda tu tak termasuk dalam urusan kakak pun. Mereka nak hantar apa, hantarlah. Kakak tak peduli. Kakak tak reply, kakak tak tengok, kakak padam saja. Kami faham. Jadi nggak ada urusan lah soal itu ya? Nggak ada. Kita pun kita boleh fikir benda yang tak baik tu kalau kita layan nanti buat sakit kepala saja. Jadi nggak usah dipikir-pikir. Kak Sima, jadi kami ada project kecil-kecilan nih. Saya, Bang Khairul, Mang Adi Pasya, Tengkuruk Channel. Kita mau buat podcast, tapi di dalam podcast itu beberapa orang terdiri dari YouTuber Malaysia. Jadi Kak Sima mau nggak masuk dalam salah satu bintang tamu kita? Jadi nanti saya mau, ini kan yang saya undang kan orang-orang yang apa namanya ya, yang mereactionin tentang Indonesia kan gitu.
Ya, ya. Jadi kita mau membuat games itu seberapa Indonesia kah kalian? Nah, gitu. Oh, Keren kan? oke, bisa. Jadi- Keren. Jadi nanti ada sekitar 5 orang yang notabene itu orang-orang reaction semua, orang-orang Malaysia. Nanti saya kirim salah satu foto. Ini foto siapa? Saya bilang kan. Dijawab oke. gitu. Jadi Ya. itu seru banget, itu program Oke. dari Mas Kairul sama Mas Adi Pasya tuh. Ini saya kasih bocoran buat teman-teman semua ya. Gimana, Bu? Oke. Boleh? Setuju kan? Kakak berbesar hati. Ya, ya. Sangat seru. Jadi karena gini Kak, jadi di luar isu-isu politik yang kita tahu sama-sama Indonesia dan Malaysia, mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi antara content creator Indonesia dan Malaysia ini, netizen Indonesia dan Malaysia itu melihat, oh ternyata content creator kita aja pun saling kolaborasi dan ternyata mereka bagus-bagus saja gitu. Ya, boleh. Tak ada masalah. Kita mana ada bergaduh. Sebenarnya banyak yang bergaduh tu di sosmed saja. Bila jumpa tu, aduh, seperti kucing. Lembut, santai. Tapi berantem juga, tapi kan? Berantamnya itu kan kata-kata sahaja. Tapi bukan berantam betul. Itu normal lah. Sedangkan kita sama jiran kita pun bergaduh, ini kan dengan orang lain. Iya, Kan? benar. Ambil yang positif saja. Jadi berarti kalau misalnya Kak Sima kita undang untuk acara apa namanya itu yang seperti saya jelaskan tadi, oke ya? Oke, kakak oke saja. Wih, luar biasa ya. Nah, Kak Sima pernah ke lokasi Sumatera Utara nggak? Oke, masa kecil dulu kakak pernah pergi ke Medan. Oh iya. Itu iya, ceritanya kakak tuh. Pergi. Ya, masa itu umur kakak 3 tahun, 3 tahun lebih gitu. Tapi kakak masih ingat, kakak duduk atas motor, dekat motor, kakak bonceng depan sekali, dekat belakang itu kakak punya paman. Kakak naik motornya ke fun fair di Medan. Ada fun fair. Kakak ingat lagi masa kecil lah. Kakak pergi ke Medan itu kerana ada undangan daripada ibu saudara yang berkahwin di sana lah. Ada jumpa jodoh di sana. Jadi kakak masih ingat. Teringat saya, sekuat itukah pengingatan Kak Sima ini? Umur 3 tahun aja ingat. Saya umur 10 tahun aja saya nggak ingat tuh. Luar biasa ya Kak Sima. Kakak tak tahu macam mana kakak boleh ingat semua tu. Kakak ingat, masih ingat lagi kakak di kampung, kakak ada ini soalan sensitif juga. Kakak ada anjing belaan. Oke. Yang menjaga ladang kelapa lah. Tapi anjing itu baik. Jenis German Shepherd, tahu kan? Dodi tahu kan? Oh, yang besar itu. German Shepherd yang besar itu, Datuk kakak bela untuk jaga ladang dan juga untuk buru babi. Kan banyak babi kat kampung kan. Jadi gunanya itu. Tapi dia baik sekali dengan kakak. Lepas tu kakak ada berkawan dengan beruk juga. Beruk tu apa tu? Yang besar itu. Monyet yang besar yang macam Iya. Yang tak ada ekor itu. Orang Minang panggil baruak. Baruak. Oh iya. Baruak. Orang Minang panggil baruak. Kakak juga itu. Lepas tu kakak pergi ke kondangan masa di kampung, orang masak-masak gotong royong semua. Kakak masih ingat. Dalam masa yang sama kakak bawa satu kain batik yang panjang itu ke mana-mana saja. Kakak makan sate dengan paman kakak juga. Naik motor lagi. Main pasir lagi di depan rumah. Kakak ingat semuanya. Sampai perjalanan kakak atas feri ke Malaysia pun kakak masih ingat lagi sampai sekarang. Wih, luar biasa. Berarti kakak waktu sekolah itu kakak seorang orang yang pintar ya artinya ya? Ingatan kakak kuat ya? Enggak juga? Ingatan kuat, tapi masa sekolah kakak tak pintar. Kakak punya keputusan itu yang banyak merah saja. Sebab kakak ada masalah itu disleksia, kesukaran pembelajaran. Disleksia. Terus kok abang kok bisa suka ya?
Kakak tak tahu. Disleksia itu bukannya orang jenis yang tak pandai tau. Dia cuma cara pemahaman dan cara fikir dia berlainan. Itu disleksia. Gitu. Kakak SD kelas 3 baru tahu membaca. SD kelas 3? Baru membaca. Sebab kakak confuse. ABC itu M-nya apa, N-nya apa, kakak confuse. Kakak sukar untuk faham dan mengerti apa yang orang itu bicarakan sama kakak. Kakak faham bahasanya bahasa Melayu. Kakak juga ngomong bahasa Melayu. Tapi kakak tak faham cara berfikir kakak itu lain. Tapi sejak kakak masuk tingkatan 1 ataupun sekolah menengah ya, SMP. Ya. Start daripada SMP, kakak terus langsung pintar kelasnya nombor ya? 1. Wih, luar biasa. Itulah masalah anak-anak disleksia ni. Mereka lambat nak pick up, tapi bila mereka dah faham, mereka laju perginya. Oh gitu. Ya, Luar biasa. dulu keputusannya merah saja. merah, kosong. Mengingat udah menaik sekolah menengah atas, baru langsung ini ya. Begitulah sedikit. Jadi Kak, ada nggak keinginan untuk balik ke Indonesia dalam waktu dekat ini? Ya, kakak memang sangat teringin untuk balik dalam masa yang terdekat ini. Niat kakak sebenarnya, raya haji kakak nak balik. Tapi disebabkan ongkosnya itu terlalu gede, terlalu besar untuk dihanguskan. Sebab kakak nggak bisa balik seorang, kakak kena balik 5 orang. Oh iya. Jadi bila kakak jadi bila kakak kira balik semua tambang pesawatnya hampir 10,000 ringgit Malaysia, kakak tak apalah, nantilah kakak balik. Itu sekali pergi ya, sekali pergi kan? Pergi balik 10,000 ringgit Malaysia. Ya, untuk satu orang 2,000 ringgit kosnya naik pesawat. Kalau misalnya 30,000 ringgit dirupiahkan sekitar 30 jutaan lah ya. 30 jutaannya. Kan gede belanjanya tu kan. Iya. Jadi bagus aja kalau duit itu kita dermakan saja kepada orang kampung kan, daripada kita habiskan duit untuk perjalanan saja kan. Oh iya. Lebih dapat manfaatnya ya. Ya betul. Jadi kakak fikir okey tak apalah. Mungkin kakak perlu kerja dengan lebih kuat. Lepas ni kakak nak kumpul lagi, mungkin kakak balik akhir tahun ini insya-Allah. Wih, semoga mudah-mudahan bandara Minangkabau sudah buka. Sudah amin, terus amin. daripada KLIA ke bandara Minangkabau. Amin. Mudah-mudahan selepas ini kakak makin terkenal lagi di dunia per-YouTuban dan dikenal di dunia Indonesia ini. Ya, karena kakak yang saya bilang tadi, kakak nggak sadar ternyata kakak ini seorang tak sadar. Kak sadarnya kakak ini seorang yang paling banyak diminatin penonton Indonesia. Masya Allah, kakak tak tahu. Kakak bisa cek di YouTube itu. Macam mana kakak nak cek ya? Ada analitis itu dari mana sumber penonton itu, banyak Indonesia atau negara-negara lain, itu ada. Oh ya, di sana kakak ada nampak 75% kakak punya penonton adalah daripada Indonesia. 75% guys, terlalu banyak. Jadi orang Indonesia itu kan memang luar biasa. Luar biasa kan. Makanya inilah salah satunya yang undang Kak Sima, kita pengen tahu Kak Sima itu seperti apa. Dan akhirnya dia luar biasa ya. Jadi terima kasih Dodi jemput kakak dalam podcast ini. Iya, sama-sama atas keluangan waktu kakak ya. Jadi ini kakak kalau saya nggak salah itu kakak narasumber yang ke-8. Ke-8. Okey. Jadi sebelumnya sudah ada narasumber yang lain lah. Orang Malaysia ya. Kalau untuk daerah Malaysia. Indonesia udah banyak sekali memang. Jadi yang terakhir itu kakak kenal si Mas Rusli? Rusli, iya kenal. Seorang YouTuber yang terkenal juga di Malaysia ini sebenarnya. Dan seorang motivator juga dia, penulis buku juga. Wow, dahsyatnya beliau. Tahniah Abang Rusdi.
Jadi itu tadi yang barusan tayang dan ternyata itu luar biasa sambutan netizen. Itu saya dapat banyak pesan, Mas Dodi boleh minta nomor WA-nya Mas Rusdi ya. Itu nomor WA kakak jaga elok ya. Nanti selepas ini nomor WA kakak saya publikasikan. Wah tuh rame banget itu yang lihat tuh. Oh, jangan nggak bisa tidur kakak, masuk WA-nya banyak kali. Yang sekarang ini pun tak terlayan tau. Itu banyak pesan masuk ya? Ya, pesan masuk daripada Messenger Facebook. Oh, kalau di WA kan orang-orang tertentu dong, ya kan? Ya, WA ini pribadi sajalah. Oh, lebih jadi pribadi lah. seberapa kenal kakak dengan Mas Rusdi ini? Kenal lah, ada dalam WA, dalam grup. Kita ada juga ngobrol-ngobrol di sana tentang masalah-masalah teknikal dan juga isu-isu semasa di YouTube. Oh, gitu. Bahas di YouTube ya? Saling exchange ilmu lah sebenarnya. Kita akan cakap, okey, apa yang terkini di Indonesia? Apa yang isu panas di Indonesia? Ada diskusinya ya? Kita kan perlu tahu kan? Ada diskusinya. Sebab kita seminimum boleh untuk mengelakkan fatal. Mengelakkan kesalahfahaman supaya kita tak salah bagi info semasa kita react. Kita kena discuss dahulu. Begitulah. Wih, luar biasa. Jadi ternyata setelah saya podcast dengan beliau itu sosok orang yang benar-benar menginspirasi banyak orang. Dan dia salah satu YouTuber reaction orang pertama yang diundang oleh Dubes Indonesia untuk datang menceritakan. Dubes itu apa ya? Duta besar ya? Duta besar Indonesia undang beliau untuk datang ke tempat duta besar itu. Wow, alhamdulillah, terbaik. Jadi terbaik. Ini satu penghormatan daripada dua-dua negara tahu. Itu makanya saya undang beliau kemarin. Ternyata beliau luangkan waktu untuk kita. Jadi saya Mas Rusdi saya bilang, boleh ceritakan itu dalam rangka apa Dubes Indonesia mengundang Mas Rusdi? Itu ada di podcast yang saya buat ini hari udah tayang itu. Udah tayang. Oke, nanti kakak tengok lebih lanjut lagi. Jadi banyak sekali orang-orang YouTuber reaction itu merasa terwakilin. Ternyata kami seorang YouTuber udah diwakilin sama Mas Rusdi tadi. Luar biasa. Mas Rusdi. Tanya Abang Rusdi sebab membawa kami lah wakil kepada kami lah suara sebenarnya untuk bercakap mengenai apa yang terbuku dalam hati kami lah sebenarnya. Abang Rusdi tu mewakili kami lah sebenarnya. Terima kasih Abang Rusdi. Ya nanti saya sering juga chattingan sama beliau. Ya, bagus. Nanti kita kita buat program yang saya bilang tadi, kita buat seberapa Indonesiakah YouTuber Malaysia ini. Wah, kita kumpulkan jadi satu ya kan. Nah, Kak, mengingat seperti yang kita ketahui bersama, di Zoom ini waktunya terbatas, lagi-lagi waktu kita udah habis dan udah habis? Enggak terasa. 40 menit kita kali 2 artinya udah 1,5 jam kita ngobrol. Itu serasa bentar aja ya. Ya bentar aja, rasanya baru 30 menit kita bicara. Jadi udah habis, tinggal hanya beberapa menit lagi karena nanti ketika itu mati sendiri gitu. Ya, jadi ternyata masa itu mencemburui kita itu benar. Apa tuh artinya itu? Masa mencemburui kita. Maksudnya mencemburui kita. Maksudnya masa itu dengki sama kita. Ngomong-ngobrol macam ni, masa itu pantas sangat berlalu. Oh, artinya kalau suatu yang lagi kita rasa enak cepat berlalu ya. Ya, itu maksudnya masa mencemburui kita. Oh, itu bahasa Malaysianya ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya, kita lagi senang, pasti cepat kali waktu itu ya. Ya, itu maksudnya. Tapi kalau lagi nunggu orang nih 5 menit aja pun, waduh lama kali, udah cepet jalan kita nih, bener kan? Mana dia nih, baru 5 menit kan?
Oke, Tapi jadi bila ngobrolnya seru, tak terasa. waduh, jadi bakalan ada nih podcast selanjutnya dengan Kak Sima ya. Jadi teman-teman, Iya, bisa. jadi teman-teman dimanapun kalian berada, jangan lupa di subscribe channelnya Kak Sima, yaitu Pasti. siapa namanya Kak? Nohas. Nohas TV. Nohas Jangan lupa TV. subscribe. Jangan lupa TV. di subscribe ya teman-teman ya, karena beliau memberikan informasi yang menarik dan memberikan ekspresi, mereaksikan orang dengan wajah yang bersinar-sinar. Jadi seperti itu aja podcast kita pada malam hari. Thank you banget Kak Sima. Ya, terima kasih Dodi. Wah, assalamualaikum.